wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa rahmatan al-imamin wa walidina wa walidikum ila anqal. Masih tentang kisahnya Barsisa ya. Faqala al-Ausat ya. Jadi setelah kakaknya mimpi didatangi seton selama 3 hari berturut-turut, memberitahukan bahwa Barsisa telah membunuh adiknya. Maka faqala al-Ausat, maka kakak keduanya, maqala al-Akbar walam yukhbir bihi ahadan. Dia tidak menceritakan kepada seseorang, fantolako lalu pergi ila asgharihim kepada adik terkecilnya, bimisli dzalika. Sama seperti itu pula. Jadi seluruh saudara-saudara perempuan tadi didatangi sama syaitan ya di dalam mimpinya, mengabarkan bahwa Barsisa ini telah membunuh adik perempuannya. Faqala al-asghar li akhawayhi, maka adik terkecil berkata kepada dua kakaknya, wallahi laqad ra'aitu kadza wa kadza. Demi Allah saya telah bermimpi seperti ini, seperti ini. Faqala al-Ausat, maka si kakak yang pertengahannya juga ngomong, ana wallahi ra'aitu mislahu. Saya juga mimpi sama demi Allah. Waqala al-Akbar, kakaknya yang tertua pun ngomong, wallahi ma ra'aitu mislahu. Sama, saya juga mimpi seperti itu. Fantalaku, maka kemudian mereka berangkat menuju ila Barsisa. Waqalu lahu, mereka berkata kepada Barsisa, ma fa'alta bi ukhtina, apa yang kamu lakukan kepada saudara kami. Waqala alaysa qad a'lamtukum bihaliha, bukankah kamu sudah saya beritahu keadaannya. Faka'annakum qad tahamtumuni, maka seolah-olah kalian telah menuduhku atau mencurigaiku. Faqalu, maka kata saudara-saudara tadi, wallahi la natahimuka, demi Allah kami tidak mencurigai kamu. Wastahyau minhu, dan mereka malu dari Barsisa, sungkan gitu ya, karena kealimannya dia. Wansarafu, akhirnya mereka pulang. Faja'ahum syaitan, lalu syaitan mendatangi saudara-saudara perempuan tadi. Wa qala waihakum, celaka kalian, innaha madfunatun fi mawdi'i kadza wa kadza. Itu saudara perempuanmu itu dikubur di sebelah sini, di tempat ini, katanya setan. Wa aina tarafa izariha kharijan minaturab. Kamu cek saja nanti di kuburan itu ada kain dia keluar dari kuburan. Ada kain yang keluar ke permukaan tanah. Fantolaku, akhirnya mereka berangkat. Fara'au ukhtahum, maka mereka melihat saudara perempuannya ala mara'au finnaum, persis seperti yang mereka lihat dalam mimpi. Fadhahabu bihi fahadhahabu ilaih, maka saudara-saudara ini pergi menuju Barsisa. Wa ma'ahum ghilmanuhum, bersama pembantu-pembantu mereka. Wa mawalihim, budak-budak mereka, bil fuus, ya, membawa kapak. Ya, membawa kapak, wal misahi, ya, membawa palu besar. Fahadamu sauma'ata Barsisa, maka mereka pun merobohkan, ya, kuilnya Barsisa. Wa anzaluhu minha, dan menurunkan Barsisa dari sauma'ah, dari kuil tadi. Wa katafuhu, ya, lalu mengikatnya Barsisa itu, menyeretnya. Suma'atu bihi ilal malik, lalu dibawa ke hadapan raja. Fa'aqarra ala nafsihi, maka dia mengakui atas dirinya, atas perbuatannya.
Wadhalika anna syaitan atahu. Maka hal itu bahwasanya syaitan mendatangi dia. Faqala taqtuluha, kamu membunuh wanita tadi. Summa takabara. Lalu takabara, merasa berat Barsiso mengakuinya. Faistami'u alaika amroni qatlun wa mukabaratun. Maka bergabunglah di dalam diri Barsiso dua hal perkara, bingung dia, dilema antara mengaku membunuh wa mukabaratun, atau tadi merasa tidak mau mengakui. Iktarif, mengakulah saja. Falamma i'tarafa, akhirnya mengaku. Falamma i'tarafa, maka ketika Barsiso mengaku, amarul mali biqaltrihi, maka raja memerintahkan untuk membunuhnya. Wasal bihi, dan menyalibnya, ya, menggantungnya di kayu. Ala khosabatin, di atas batang kayu. Falamma suliba, maka ketika dia disalib di batang kayu, atahul abyad, dia didatangi syaiton abyad. Faqala ya Barsiso, wahai Barsiso, ta'rifuni, kamu kenal saya tidak? Qala la, tidak. Qala, kata syaitan itu, ana sahibuka ladzi, ya, allamaka da'awat wastujibalaka. Saya ini temanmu waktu itu yang mengajarkan kamu doa, maka kemudian doamu dikabulkan. Wahai hak celaka kamu. Amat taqaitallaha ta'ala fil amanah. Tidakkah kamu bertakwa pada Allah Ta'ala di dalam amanat? Khunta ahlaha, kamu telah berkhianat kepada saudaranya, kepada keluarganya. Wa innaka za'amta, dan bahwasanya kamu mengklaim, annaka, bahwa kamu a'badu Bani Israel, paling ahli ibadahnya Bani Israel. Amastahyaita, apakah kamu tidak malu? Falam yazal yu'ajiruhu, maka selalu syaitan terus-menerus mencaci makinya. Sumakola alam yakfika masonata. Tidakkah cukup bagi kamu apa yang kamu perbuat? Hatta akrorta, sehingga kamu mengakui, ala nafsi, ke atas diri kamu, wa fadahta nafsaka, dan kamu mempermalukan diri kamu, wa asbahaka, dan orang-orang yang seperti kamu, minan nas. Fa'in mutta, maka jika kamu mati ala hadhil halah, atas keadaan ini, falam yufli ahadun min nadharaika, maka tidaklah selamat, tidak akan berhasil satu orang pun dari orang-orang yang nudharaika, yang seperti kamu. Qala fa kaifa asna'u, lalu bagaimana saya harus berbuat? Qala tuti'uni, kamu harus nurut sama saya. Fi khoslatin wahidatin, dalam satu perkara. Hatta unjika mimma anta fihi, sehingga aku selamatkan kamu daripada yang kamu ada di sini sekarang. Fa'akhudha bi'ayunihim, maka saya akan mengambil penglihatan mereka. Wa ukhrijaka min makanika, dan saya akan mengeluarkan kamu dari tempatmu. Qala wa mahiyya, apa syaratnya, kata syaitan. Qala tasjuduli, kamu sujud kepada saya. Qala af'al, oke, saya lakukan, katanya. Fasajadalahu, maka si Barsiso sujud kepada syaitan. Faqala, maka kata syaitan, dijebak ini ya sama syaitan ini. Ya Barsiso, hadzal ladzi aradtu minka, inilah yang aku inginkan dari kamu. Sarat akibatu amrika, menjadilah akibat perbuatanmu, ila an kafarta, hingga kamu menjadi kafir, bi rabbika, kepada Tuhanmu. Inni bariun minka, maka saya terbebas dari kamu, saya lepas diri dari kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi sudah Barsiso dibuat kafir, lalu dia dijebak, diakali, dibohongi. Kisah Ibni Saqqah, kama dzukira fil Masyra'ir Rawi, sebagaimana diceritakan di kitab yang berjudul Al-Masyra'ur Rawi, annahu hukiya, bahwasanya dihikayatkan Imam Syafi'iyah, ya, imamnya ulama madhab Syafi'i,
fi zamanihi, pada zaman beliau, yang bernama Abu Sa'id Abdullah bin Abi Asrun. Qala dakhaltu Baghdad. Waktu itu saya masuk ke kota Baghdad. Fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Farafaqtu Ibn Saqqa bin Nidhamiyah. Maka saya berteman dengan Ibn Saqqa di tempat namanya Nidhamiyah. Wa kunna nazuru salihin, dan kami itu mengunjungi orang-orang soleh. Wa kana bi Baghdad, dan ada di kota Baghdad, rajulun, ada seorang lelaki, yuqalu lahu Al-Ghaus, yang disebut Al-Ghaus. Yadharu idza sya'a, dia akan keluar kalau mau, kalau berkehendak muncul ke publik gitu. Faqasadna ziyaratahu, maka kami bermaksud mengunjungi beliau. Wa ma'ana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan bersama kami bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa huwa yauma idzin syabun, waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih muda, masih pemuda. Faqala Ibnu Saqqa, maka kata Ibnu Saqqa, li as'alahu mas'alatan, saya mau bertanya kepada Syekh Abdul Qadir ini sebuah pertanyaan, la yadri jawabaha, yang dia tidak akan tahu jawabannya. Jadi mau ngetes gitu lah. Wa qultu li as'alahu mas'alatan wa anzuru ma yaqul. Saya akan bertanya sama dia satu pertanyaan dan saya akan lihat apa yang dia katakan. Wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ma'adallah, naudzubillah, katanya, an as'alahu syai'an, saya untuk menanyakan dia sesuatu, wa ana baina yadaihi, sedangkan saya ada di hadapannya, antadiru barokatahu, itu menunggu keberkahannya. Oh, begini. Yang ditanya ini maksudnya Al-Ghaus ini, wali gitu ya. Jadi di Baghdad ada seorang wali, ya, ada orang namanya Ibnu Saqqa, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada satu lagi temannya yang namanya tadi siapa? Abu Sa'id ya. Jadi ada 3 orang. Ada Abu Sa'id, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Ibnu Saqqa ini. Nah, si Ibnu Saqqa ini mau sowan kepada seorang wali. Tapi tujuan sowannya dia mau ngetes walinya. Nanti kalau saya datang sowan ke wali tadi, saya mau nanya sesuatu yang dia nggak tahu jawabannya. Katanya begitu. Tapi kalau saya Abdul Qadir Jailani, saya nggak mau bersikap semacam itu. Saya nggak mau nyari keberkahan orang, nyari keberkahan wali, tapi saya mau ngetes dulu walinya. Saya nggak mau kurang ajar lah, semacam itu. Ya, lalu fadakhalna alaih, akhirnya masuk, bertemulah kepada wali tadi. Falam narahu illa ba'da sa'atin, maka kami tidak melihatnya kecuali setelah beberapa saat. Fanadhara, maka wali tadi melihat ila Ibnu Saqqa, mugdiban, marah-marah. Jadi belum ngomong apa-apa, walinya ngelihat orang itu udah marah, katanya. Wa qala waihak Ibnu Saqqa, celaka kamu wahai Ibnu Saqqa, tas'aluni mas'alatan la adri jawabah. Jadi dikasef gitu. Walinya udah nebak. Kamu mau nanya sama saya yang saya nggak tahu jawabannya. Wa ya hakada wa jawabu hakada. Tapi walinya itu alim. Kamu mau nanya begini kan? Jawabannya itu begini, saya tahu, katanya. Inilah aronarul kufri tatalahabu fika. Kata walinya ini. Saya melihat api kekafiran itu berkobar-kobar dalam diri kamu, katanya. Sumanadhara ilayya, lalu wali tadi nengok ke saya. Wa qala ya Abdullah, wahai Abdullah, tas'aluni mas'alatan litandura ma aqulu fiha. Ini yang Abu Sa'id. Yang Abu Sa'id ditembak sama wali ini. Kamu mau nanya kan sama saya supaya kamu mau ngelihat apa jawaban saya. Wahya kada wa jawabu hakada. Kamu nanyanya ini kan pertanyaannya. Jawabannya begini. La takhirranna 'alaika dunya ila syahmati udhunika bi isaati adabika. Ya, la takhirranna. Ya.
maka akan hina atas diri kamu, atas sulit atas diri kamu dunia hingga mencapai sahmati udunika itu apa? Daging telinga kamu. Bi isaati adabika, karena sebab buruknya adab kamu. Sumanadoro, lalu wali tadi melihat ila Syekh Abdul Qadir. Wa adnahu minu, didekatkan sama walinya. Sini duduk sama saya, dekat saya. Wa akramahu, dimuliakan ini Syekh Abdul Qadir. Wa qala lahu ya Abdul Qadir, laqad ardaitallah wa rasulahu bi adabika. Kamu sudah membuat ridho Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan adabmu. Ka'anni araka bi Baghdad, saya ini dikasuf juga ya. Saya seolah-olah melihat diri kamu waqad so'ital kursi. Kamu duduk di atas kursi, naik di atas kursi, mutakalliman, kamu berbicara alal malak, di hadapan orang banyak. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini jadi ulama besar. Berbicara di hadapan jamaah yang banyak. Wa qulta qadami, telapak kakiku, hadihi ala raqabati kulli waliyin. Dan kata kamu, wahai Syekh Abdul Qadir, telapak kakiku ini berada di pundaknya setiap wali. Wa ka'anni aral auliya fi waqtika, dan saya melihat seolah-olah seluruh para wali pada zamanmu. Wa qad hannau riqabahum, mereka itu sudah ya merendahkan pundak-pundak mereka, ijlalan laka, karena menghormati kepada kamu. Summa ghaba anna falam narahu ba'du, lalu wali itu menghilang dan kami nggak pernah melihat sama sekali. Setelah itu nggak pernah ketemu sama wali ini. Qala fa amma Syekh Abdul Qadir, maka kasafnya wali ini terjadi. Syekh Abdul Qadir Jailani faqad dhaharat ammaratu qurbihi minallah, sudah nampak tanda-tanda kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Wa ajma'a, dan bergabung alaihi, bertemu Syekh Abdul Qadir Jailani al-khas wal am, baik orang awam maupun orang khusus. Wa qala, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani sampai berkata, ini bukan sombong ya. Qadami hadhihi ala raqabati kulli waliin, telapak kakiku ini di pundaknya setiap wali. Fa ajabahu fi dzil kasa'ah auliya'ud dunya, maka menjawab beliau pada saat itu semua seluruh wali-wali di dunia. Wa qala jama'atun, bahkan sekata sekelompok ulama, wa uliya'ul jin, bahkan yang datang kepada beliau itu wali-walinya jin. Ya, wali-walinya para jin itu juga datang. Makanya kalau orang baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga kadang suka didatangi jin juga orangnya, karena jin-jin itu senang dengar bacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa ta'ta'u ru'usahum, dan mereka menundukkan kepalanya. Wa khada'u, dan menundukkan ila rajulan, kecuali satu orang laki-laki, bi Asbihan, yang berada di kota Asbihan. Fasuliba haluhu, maka sama Allah Ta'ala dicabut halnya, walinya, kewaliannya dicabut karena nggak mau tunduk. Wa mimman ta'ta'a ra'sahu, maka yang termasuk orang yang menundukkan kepala yaitu Abu Najib As-Sahruwardi, wa Ahmad Ar-Rifai, wa Abu Madyan, wa Syekh Abdurrahim Al-Qanawi. Qala Ibnu Abi Asrun Ar-Rawi Al-Haki, periwayat dan pencerita ini. Wa ama Ibnu Saqqa, yang tadi, yang orang yang kurang ajar tadi, yang mau ngetes wali tadi. Fa innahu istaghala bil ulum, maka orangnya kelihatannya oke-oke aja. Sibuk dengan ilmu, hatta faqa ahla zamanihi, bahkan sampai mengalahkan penduduk zaman itu. Wastahara, dan dia itu terkenal, biqat iman yunadhiruhu fi jam'il ulum, dengan mematahkan orang yang mendebatnya di seluruh ilmu. Wa kana dza lisanin fasihin, dan orang ini punya lisan yang fasih. Wa samtin malihin, punya fisik yang ganteng, fisik yang cakep ya. Samtin itu fisik yang
ganteng. Fa'adnahul khalifah, maka dia didekatkan oleh khalifah. Maksudnya kalau sekarang ya jadi ya dipanggil jadi komisaris gitulah ya. Dipanggil sama presiden jadi asistennya presiden gitulah. Kalau zaman sekarang gitu ya. Karena alim, orangnya ganteng juga, akhirnya ya jadi komisaris atau jadi orang dekatnya presiden. Jadi penasehatnya. Wa ba'asahu rasulan ila malikir Rum. Akhirnya sama presiden ini, khalifah ini diutus untuk pergi ke Romawi. Romawi zaman itu tuh yang nggak harus Italia sana, bukan ya. Di Yordania itu juga sudah dikuasai Romawi saat itu ya. Yordania, Lebanon, itu juga sudah areanya negara Romawi saat itu ya. Ya, jadi kemungkinan diutusnya ke area-area situlah, dekat-dekat Irak. Ya kan, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kan di Irak. Ya, jadi oleh khalifah ini orang ini diutus ya kemungkinan ke arah Yordan atau ke arah Lebanon. Yang di situ terkenal Lebanon itu ceweknya cantik-cantik ya. Yang terkenal ceweknya cantik-cantik itu orang Lebanon. Nah, diutuslah ini seseorang ini Ibnu Saqqa ini ke Romawi. Fa'ajababihi, maka kagum dengan Ibnu Saqqa, alim orangnya. Ya. Wa jama'alahul kisisin wa nadharuhum fa'afhamahum. Dikumpulkanlah para kisisin, para pendeta-pendeta. Mendebat mereka semua pendeta itu ya. Beradu debat. Fa'afhamahum, ya, mengalahkan mereka. Wa'adhu ma'i hadal amru indal malik. Maka menjadi besar ini namanya di sisi raja. Fa'arada fitnatahu, maka Raja Romawi nggak rela dong kalah debat sama orang Islam, ya kan? Pendetanya kalah. Fa'arada fitnatahu, maka ingin memfitnah. Fitnah itu maksudnya memberi ujian, mau menimbulkan apa? Tipu daya begitulah. Kemudian Fataro'at bintul Malik faftatana biha. Maka taktiknya raja ini menampilkan putrinya. Fataro'at itu menampakkan diri. Bintul Malik si putri raja. Cantik namanya anak raja kan. Biasa anak orang kaya kan cantik-cantik, bersih. Nggak pernah main di luar kan. Nggak pernah kena debu ya. Ruangannya ber-AC. Keluar naik mobil, naik turun mobil. Jadi nggak pernah kena debu. Maka anaknya cantik. Ya, namanya anak orang kaya ya kan. Terawat, skincare-nya mahal. Maka nampakkan diri ini anak raja. Faftatana biha, naksir. Si Ibnu Saqqa ngelihat anak raja yang cantik ini ya. Kemungkinan yaitu tadi orang Lebanon. Cantik-cantik orangnya. Fasa'alahu an yuzawijahalahu. Maka karena naksir, si Ibnu Saqqa minta untuk dinikahkan dengan putrinya ini. Faqal hala. Si raja menjawab, enggak mau saya. Illa anta nasoro. Kecuali kamu masuk Kristen. Nasoro, Nasrani. Fata nasoro, ternyata kok bodoh. Ya, tapi ya namanya sudah dikasef tadi ya sama wali tadi. Bahwa dia akan menjadi orang kafir kan. Ternyata disuruh murtad. Murtad mau. Padahal alimnya begitu. Jago debat, alim, ya ganteng. Demi seorang wanita dia rela murtad. Fata nasoro, dia murtad. Keluar Islam jadi Nasrani. Wal iyadu billah. Wa tazawwajaha, akhirnya menikahlah sama putri raja. Summa marito, lalu sakit. Ya, kena bala. Fa'alqauhu bisuk, dibuang di pasar. Namanya dia bukan raja, ya. Namanya orang kafir, sebutuh-butuhnya dia kalau sudah sakit ya jadi sampah. Si Ibnu Saqqa ini sudah nggak berguna buat mereka, dibuanglah di pasar. Jadi gelandangan gitu lah. Yas'alul kuta, minta-minta makan ke orang-orang, ngemis-ngemis ya, jadi gelandangan gitu. Famarru alaihi man ya'rifu, maka ketika jalan-jalan ada orang kenal sama ini ya, karena dia ulama ya, kenal. Faqala lahu ma hadza, kamu kenapa? Kok jadi gelandangan begitu? Faqala fitnatun halabi bisababiha matar. Ya, kamu lihat sendiri dengan sebab fitnah tadi,
saya menjadi seperti yang kamu lihat ini. Saya menjadi gelandangan. Faqala hal tahfadul Quran. Apakah kamu masih hafal Quran? Padahal dulunya dia alim, santri gitu kan. Qala la. Hilang katanya. Hafalan saya hilang semua. Nggak ada yang saya ingat. Illa qaulahu ta'ala. Kecuali satu ayat yang saya ingat. Apa itu? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama itu banyak sekali atau sering kali. Yawaddu berangan-angan. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, law kanu muslimin. Seandainya saja mereka menjadi orang muslim. Ini maksud ayat itu menceritakan tentang orang kafir ketika di akhirat. Ketika di akhirat nanti Allah Ta'ala itu memberi rahmat luar biasa kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang mukmin, rahmat Allah luar biasa. Saking besarnya rahmat itu, orang kafir itu sampai berharap ikut kebagian. Orang-orang kafir ingin kebagian rahmat Allah Ta'ala. Tapi kan apa? Rahmat Allah Ta'ala enggak Allah bagi kepada orang-orang kafir. Maka orang kafir apa? Hanya yawaddu, hanya berangan-angan. Seandainya saya menjadi orang Islam, pasti saya kebagian rahmat tersebut. Nah, itulah maknanya ayat tadi ini menyindir kepada Ibnu Saqo yang telah murtad demi seorang wanita. Dia pasti menyesal. Dia pasti berangan-angan ingin menjadi orang Islam lagi. Tapi hidayahnya dicabut sama Allah Ta'ala. Karena hidayah dicabut sama Allah Ta'ala, ya nggak mungkin dia jadi Islam. Gitu. Fastadba summa jaza alai wa huwa fin naza. Lalu dilewati saja. Lalu dia naza, ya, sekarat. Faqallabahu ilal qiblah. Maka sama orang ini dihadapkan ke kiblat. Fastadbaru anha, nggak bisa, muter badannya. Diarahkan ke kiblat, balik lagi, berpaling. Ya, fa kharajat ruhuhu li ghairil qiblah. Maka ketika mati ruhnya keluar tidak dalam kondisi menghadap kiblat. Wa kana yadhkuru kalamal ghaus. Maka dia ingat-ingat tadi kalamnya wali ghaus tadi. Wa ya'lamu annahu usiba bisababihi. Maka dia sadar, dia tahu bahwa dia ditimpa musibah besar ini dengan sebab tadi kurang ajar kepada seorang wali. Ya, kurang ajar kepada seorang wali, maka dia kualat gitu ya. Qala Ibnu Abi Asrun wa amma ana faji'tu ila Dimashq. Cerita yang kedua ini, orang yang tadi yang kurang ajar tapi enggak begitu parah ya. Wa amana, sedangkan saya fajitu ila Dimashq, saya datang ke kata Damaskus. Fa'ahdarani Sultan Nuruddin Asy-Syahid. Lalu mendatangkan kepada saya Sultan Nuruddin Asy-Syahid. Wa akrahani ala wilayatil auqaf, dan memaksa saya untuk menjabat tentang urusan wakaf. Fawulituha, maka saya diberi jabatan itu, jabatan wakaf. Wa akbalat alayya dunya ikbalan kasiran. Lalu dunia itu datang kepada saya dengan datang yang secara besar-besaran, dengan secara banyak. Faqad sadaqal ghaus fina kullina. Maka betullah yang dikatakan oleh wali ghaus tadi pada diri kita semua. Al-hikmatul khamisah wal arba'un, hikmah yang ke-45. Qala radhiyallahu an, man haddasa nafsahu, siapa yang mengajak bicara nafsunya, dirinya, bitaubati, untuk bertaubat, minadzambi, dari dosa, qoblal wuku'i fihi, sebelum terjatuh di dalam dosa, da'ahu dzalika ila fi'lihi, maka akan mendorong itu akan mengerjakan dosa. Ai man haddasa nafsahu bitaubati minadzambi qoblal wuku'i fihi ai fi dzambi. Da'ahu dzalika at-tahdis, mengajak bicara tadi akan mengajaknya ila fi'lihi ai dzambi, untuk melakukan dosa. Bayam bagi, maka selayaknya lil insan, untuk seorang manusia, an la yuhadisa, untuk tidak mengajak bicara nafsahu kepada dirinya,
Bitaubati untuk bertaubat minal maksiati dari maksiat. Hatta la yaf'alaha sehingga dia tidak mengerjakannya. Maksudnya gini, gampang lah nanti saya maksiat dulu nanti taubat gitulah. Lah justru itulah yang menyebabkan tambah dia berani berdosa. Fa'inna tahdisa maka sesungguhnya mengajak bicara fitaubati untuk bertaubat min dambin dari satu dosa. Sayaf alu yang dia akan mengerjakannya. Kaifa yatubu bagaimana dia mau taubat. Wa kaifa yastaghfirullah minhu bagaimana dia mau istighfar. Yatuhu ila fi'li dzalika dzambi itu mendorongnya untuk melakukan dosa. Fayaqulu maka dia nanti dalam hati berkata, ana udnibu summa atubu. Saya dosa dulu baru nanti saya bertaubat. Fahal yakunu hadza ala siqati minal hayati wal qaror maka apakah orang ini di atas keteguhan minal hayati dari kehidupan wal qaror dan kemantapan fi hadhihi dari di dunia ini ila an yatuba sehingga dia mau bertaubat min dzalika dzambi dari dosa tersebut. La tidak. Memangnya dia begitu percaya diri maksudnya. Untuk dia ini bakalan terus hidup. Emangnya dia enggak berpikir kalau bagaimana kira-kira ketika tengah-tengah berdosa lalu mati bagaimana? Kalau belum sempat taubat lalu mati bagaimana? Gitulah. Fa inna kulla nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap jiwa itu akan merasakan mati. Wala ya'lamu waqtahu illallah. Dan tidak ada yang tahu waktunya kecuali Allah. Wa idza ja'a ajaluhul muhaddadu jika datang ajalnya yang telah dibataskan, digariskan, fala yaqaddamu anhu maka tidak dimajukan. Wala yu'akhkharu dan juga tidak diakhirkan. Wa taubatu dan sesungguhnya taubat innama sesungguhnya tuqbalu diterima idza lam yu'ayinil mauta kalau orang itu tidak langsung menyaksikan kematian. Itulah kenapa Fir'aun tidak diterima taubatnya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, amantu bima amanat bihi Banu Israil. Wahai Nabi Musa, saya beriman. Itu padahal apa? Dia sudah kelelep, dia sudah diterjang ombak. Ya, mau mati baru ngomong. Gak bisa, gak diterima. Ibaratnya pendaftaran itu sudah ditutup. Namanya Allah Ta'ala itu menerima pendaftaran taubat kalau jam pendaftarannya belum selesai. Ya, makanya apa? Innallaha la yaqbalu taubata abdin malam yughargir. Allah Ta'ala menerima taubat hamba sebelum dia yughargir, sebelum dia nyawanya sampai di tenggorokan. Nah, kan Fir'aun nyawanya sudah sampai tenggorokan, sudah kelelep, sudah mau mati. Siapapun orangnya, kalau sudah di kondisi seperti itu pasti taubat. Ya, sedahsyat apapun dosanya, ya sebajingan apapun orangnya, kalau sudah kondisi nyawa di tenggorokan pasti tobat. Gak ada yang gak tobat. Allah gak mau. Allah maunya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah maunya orang itu beriman kepada hal yang ghaib. Belum dilihat tapi sudah takut. Belum dilihat tapi sudah beriman duluan. Ya, makanya kalau sudah ngelihat kematian gak sah. Karena ya siapapun pasti taubat. Pengennya taubat itu sebelumnya gitu loh. Pas kondisi santai gitu. Amma idza ayanahu kalau dia sudah menyaksikan kematian fala tuqbalu maka tidak diterima. Li'anna min syurutiha karena syarat itu taubat an-nadamu menyesal. Waqad fata maka sudah terlewat menyesalnya enggak bisa. Ya pastinya bukan karena menyesal itu taubatnya, pasti karena apa? Karena takut. Qala Allah Ta'ala wa laysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara adahumul maut qala inni tubtul ana. Tidaklah taubat itu bagi orang yang beramal keburukan sehingga ketika dia didatangi kematian qala dia berkata ini tubtul ana, saya sekarang taubat. Kama waqa'a li Fir'aun ya, sebagaimana ini terjadi kepada Fir'aun. Lama aikonal mauta ketika dia sudah meyakini kematian, wala mungkidzalahu dan tidak ada yang menyelamatkan lahu untuk Fir'aun.
Qala dia berkata amantu annahu la ilaha illallah. Kata Fir'aun, saya beriman bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Alladzi amanat bihi banu Israel, yang beriman kepadanya Allah siapa? Bani Israel. Qala ta'ala hatta idza adrakahul gharaqu, sehingga ketika didapati oleh tenggelam. Qala kata Fir'aun, amantu annahu la ilaha illa, aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan. Ilalladzi amanat, kecuali kepada Tuhan yang beriman bihi dengan Tuhan siapa? Banu Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya orang muslim. Al-ana, sekarang ini Fir'aun, waqad asaita qablu, kenapa baru taubat sekarang? Waqad asaita, dan kamu sudah bermaksiat qablu sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Al-ana maknanya al-an tu'minu billah. Kenapa baru sekarang kamu berimannya kepada Allah? Wa ana Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jalla yakbalu taubatal abdi, Allah ta'ala itu nerima taubat hamba malam yughargir. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Malam yughargir maknanya apa? Malam tasil ruhuhu hulkumahu, selagi ruhnya tidak mencapai tenggorokannya. Wa taubatu, dan taubat inama sesungguhnya kanat adanya amma waqa'a dari apa yang terjadi minal khoti'ah dari kesalahan. Allati qad nadima, yang dia telah menyesali ala fi'liha atas perbuatannya. Amma taubah allati tahayya'a qabla irtikabil khoti'ah. Adapun taubat yang dia bersiap-siap sebelum melakukan kesalahan, li izalati ma'alimiha, untuk menghilangkan tanda-tandanya, falaisat minat taubah, itu bukan taubat. Qala Allah Ta'ala innama taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu diterima oleh Allah lilladzina ya'maluna su', bagi orang yang melakukan keburukan, bijahalatin dengan sebab ketidaktahuannya dia, dengan sebab kebodohannya. Sumayatubuna min qaribin, lalu bertobat secara dekat. Maksudnya waktunya setelah merasa melakukan salah langsung segera bertaubat. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka lah Allah terima taubatnya atas mereka. Wa kanallahu aliman hakima, dan Allah Ta'ala itu maha mengetahui yang maha bijaksana. Wa kullu man amila su'an, maka siapapun yang berbuat su', la ya'maluhu illa min jahalatin aw ghaflatin, tidak beramal kecuali karena bodoh dan lalai. Au qillati ta'dzimin, atau sedikitnya mengagungkan li amrillah, perintah Allah. Wa in kana aliman, meskipun alim. Wa kullu man taba, siapa yang pun bertaubat qabla an yu'ayyinal maut, sebelum menyaksikan kematian, wa yughargir, sebelum nyawa di tenggorokan, faqad taba min qarib, maka dia telah taubat dari waktu yang dekat. Wa tahdus, dan membicara bitaubati, untuk bertaubat, ad maksiatin, dari maksiat, yuridu fi'laha, yang ingin dia lakukan, igra'un linafsi, itu sama saja igro', menganjurkan. Linafsi, untuk nafsu, alartika biha, untuk melakukan dosa. Wa tagrirun, dan itu tipu daya, minas syaiton, dari syaiton, al-la'in, yang laknat. Fahuwa, maka itu kalladhi, seperti yang fa'alahu, melakukannya ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Inda iradatihim, ketika mereka menginginkan qatlahu, membunuh Nabi Yusuf. Qala Allah Ta'ala uktulu Yusufa, bunuhlah Yusuf. Awitrahuhu, atau buang saja dia. Ardon, di suatu tanah negeri. Yakhlulakum wajhu abikum, yang menjadi berpaling kepada kalian wajah abah kalian. Watakunu, lalu kalian menjadi mimba'dihi, setelah melakukan itu pembunuhan, kauman solehin, kaum yang soleh. Yakhlulakum wajhu abikum, maksudnya yakhlus lakum ikbalu abikum, menjadi khusus kepada kalian menghadapnya ayah kalian.
Karena kan Nabi Yusuf kan lebih dicintai dari saudaranya, maka mereka iri, dengki, supaya Nabi Yakub ini tidak hanya perhatian kepada Nabi Yusuf saja, tapi juga perhatian kepada mereka. Maka caranya mereka ingin menyingkirkan Nabi Yusuf, supaya Nabi Yakub sayang kepada mereka. Tapi caranya salah, ya kan? Justru Nabi Yusuf malah lebih dicintai, karena ya begitulah kelakuan saudaranya, jahat, ya, dengki kepada Nabi Yusuf. Qauman solihin maknanya yuriduna annahum sayatubun, maknanya mereka ingin bertaubat. Ba'da qatlihim Yusuf, setelah mereka membunuh Nabi Yusuf. Fasayakununa, maka mereka akan menjadi bitaubatihim dengan taubat mereka, min qatlihi, dari membunuh Nabi Yusuf, ai mimba dihalaki Yusuf, setelah kematian Nabi Yusuf. Qauman solihin, menjadi kaum soleh. Maksudnya gak apa-apa kita bunuh Yusuf, nanti setelah bunuh kita taubat jadi orang soleh deh gitu. Wahaulai, dan tapi mereka nasu melupakan, annal mauta, bahwa kematian, yakhfa, itu tersembunyi, ala kulli ahadin, bagi setiap orang. Wa annahu, bahwasanya kematian, la yuqaddamu, tidak dimajukan, wa la yuakharu, juga tidak diakhirkan. Fahum, maka mereka layadruna, tidak mengetahui, hal saya isuna, apakah mereka itu akan hidup gitu ya, hatta yatubu, sehingga mereka bertaubat. Maksudnya nggak ada jaminan mereka untuk tetap hidup. Kenapa kok masih berangan-angan taubat? Itu kan ada kata-kata orang Indonesia itu ya, apa tuh, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, katanya begitu ya. Omongan sesat itu ya. Al-hikmatu sadisa wal arba'un, hikmah ke-46. Qala radhiyallahu an, masalul ladzi yudnibu liyatuba, perumpamaan orang yang berdosa tapi untuk bertaubat. Maksudnya gini, nggak apa-apalah kita dosa sekarang, ntar sore kita taubat. Itu masalul ladzi yudanisu badanahu wasiyabahu liyaqtasilah. Itu seperti perumpamaan orang yang sengaja mengotori badannya. Yudanis itu apa? Mengotori badannya. Nggak apa-apalah kita, baju kita kotor-kotori, dikasih lumpur, dikasih oli misalnya. Wasiyabahu, sengaja mengotori bajunya, liyaqtasilah, nanti mandi aja gitu. Wa mahakada yang bagi, dan ini tidak layak semacam ini. Innama yang bagi, sesungguhnya yang layak, an yataharroza, dia harus menjaga diri, atau yataharroza itu berwaspada, minad danas, dari kotoran, mastato'a, semampunya. Ya enggak, masa baju ente sengaja diinjek-injek kan enggak. Tapi kalau enggak sengaja kecipratan, ya baru oke lah kita cuci. Tapi ya orang gila mana sengaja bajunya dicemplungkan ke lumpur, sengaja dia gulung-gulung di tanah, kan nggak mungkin, nggak waras itu namanya. Mana ada kita, walaupun baju setiap habis kita pakai kan kita cuci. Ya, kita pakai cuci. Tapi kan kita nggak gila kan. Masa keluar rumah habis pakai baju bersih, gulung-gulung di tanah. Siapa yang model begitu? Kecuali anak kecil. Nah, biasa kalau anak kecil balita main-main air, main-main lumpur kadang ya, habis dimandiin padahal. Ya biasa, tapi orang tua, orang yang sudah berakal nggak mungkin kan. Ya, kecuali kalau memang bajunya sengaja buat main bola atau apa kan gitu. Tapi kalau secara waras kan nggak mungkin. Ambil baju di lemari, sudah bersih, wangi, habis disetrika, keluar rumah gulung-gulung di tanah. Gila bagaimana ini orangnya kan. Nah, artinya kan sesuatu berbuat semacam itu tuh kan nggak waras gitu ya. Maka yang seharusnya selayaknya apa? Anyata haroza. Dia menjaga diri, waspada, minadanas, dari kotoran, mastato'a, semampunya. Sumain wako'a, lalu kalau terjadi
bihukmil ghaflati, dengan hukum lalai, nggak sengaja kecipratan gitu ya, naik motor gitu ya, wasahwi atau lupa gitu ya, atau lagi naruh baju jatuh bajunya ya, kanal wajib alaihi tanadzuf, maka yang wajib bagi dirinya adalah apa? Atanadzufu, membersihkan filhal, dalam waktu yang segera. Itu ya, kalau nggak sengaja kena kotor kecipratan ya udah itu dicuci dalam waktu segera ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.